Pencarian di hari ketiga terhadap dua korban laka laut melibatkan SB-278 Express berkapasitas 300 PK dan speedboat berkapasitas 40 PK akhirnya membuahkan hasil. Dua korban yang dinyatakan hilang pasca insiden tubrukan dua speedboat di depan pelabuhan Tengkayu, Satu Tarakan pada Senin 16 Mei lalu, akhirnya ditemukan pada Rabu 18 Mei. Dalam hal ini, motoris SB-270 Express berinisial AW sudah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara. Ada Andi Pausia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar rekan Firda, saya laporkan setelah memasuki hari ketiga pencarian korban tubrukan speedboat, yakni korban bernama Rafiq berusia 15 tahun dan Fahri berusia 12 tahun. Keduanya akhirnya ditemukan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 di dua lokasi yang berbeda. Kemudian sebelumnya telah dilaporkan kecelakaan speedboat pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 malam lalu. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Tarakan, kecelakaan laut itu memakan korban 3 orang dan 1 orang sudah dinyatakan selamat dan 2 orang pada saat itu masih dilakukan pencarian. Dan dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Kantor SAR Tarakan, Bapak Amiruddin melalui Kasubsi Operasi Dede Haryana, lokasi kecelakaan dilaporkan terjadi di area perairan Kaltara, perairan Tarakan, tepatnya di depan Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan. Kemudian pada hari ketiga, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 kemarin, akhirnya tim SAR gabungan yang terdiri dari personel SAR baik dari Polairut, kemudian dari Polairut, Polres Tarakan, kemudian dibantu masyarakat dan keluarga korban. Akhirnya korban Fahri ditemukan sekitar radius 2,5 nautical mile dari LKP. Korban ditemukan sekitar pukul 10.40 WITA dan langsung dibawa ke pihak keluarga korban. Selanjutnya sekitar tak berselang lama, sekitar pukul 11.10 WITA, korban kedua atas nama Rafiq ditemukan dalam kondisi yang sama, meninggal dunia, dan ditemukan dengan radius sekitar 2,7 nautical mile dari LKP. Dan jasad keduanya dibawa ke RSUD Dr. Jusuf SK, lalu diserahkan kepada pihak keluarga yang berada di Jalan Akibala, Kota Tarakan. Setelah itu kasus ini pun juga langsung ditangani oleh Polairut Polres Tarakan. Dalam proses penyelidikannya dikatakan Kasat Polairut dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia melalui Kasat Polairut Polres Tarakan Bapak Ibtu Jamzani. Perkara ini melibatkan tubrukan speedboat 278 Express berkapasitas 300 PK dan yang dimotoris oleh AW dan speedboat bermesin 40 PK yang dimotoris oleh salah seorang korban selamat. Dan duanya sudah dinyatakan meninggal. Dan saat ini statusnya sendiri sudah naik ke dalam tahap proses penyidikan. Dikatakan Bapak Ibtu Jamsani sendiri, untuk motoris speedboat 278 Express berinisial AW sudah ditetapkan tersangka untuk kasus ini. Adapun dalam proses penyelidikannya sendiri, pihak penyidik dikatakan Ibtu Jamsani sudah melakukan beberapa tahapan sesuai standar prosedur, termasuk pemeriksaan saksi pelapor. Adapun pelapor ada yang berasal dari keluarga korban dan juga ada beberapa motoris yang kebetulan ikut menyaksikan pada saat mereka berangkat dari Tanjung Selor menuju Tarakan. Adapun yang membuat AW motoris SB Speedboat 278 Express ini dinyatakan tersangka karena ada beberapa hal yang memberatkan AW, diantaranya karena menyebabkan 2 orang meninggal dunia, kemudian juga dinilai lalai dan tidak melihat kiri kanan dalam menjaga radius dan kecepatan
saat mengendarai speedboat, membawa speedboat. Dan juga AW saat diperiksa tidak mengantongi surat persetujuan berlayar atau SPB, sehingga dikatakan ibtu jamsani, AW akan dikenakan pasal 359 karena mengakibatkan kematian pada seseorang, kemudian pasal 360 mengakibatkan korban luka berat. Kemudian pihaknya juga akan mengenakan pasal 323 ayat 1 kedua Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Adi Pausia dari Tribun Kaltara atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kasubsi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Tarakan, Dede Haryana, kemudian Ibtu Jamzani, Kasat Polair Polres Tarakan. Berikut liputannya untuk Anda. Bila di hari ketiga, tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban dalam keadaan meninggal dunia. Perkara atau bukan sepit? Bila di hari ketiga, tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban dalam keadaan meninggal dunia. Korban pertama ditemukan atas nama Fahri, ditemukan pada pukul 10.40 dengan radius dari LKP sekitar 2,5 nautical mile dan korban langsung dibawa ke rumah duka. Dan di korban kedua atas nama Rafiq ditemukan pada pukul 11.10 WITA, ditemukan radius 2,7 nautical mile dan korban langsung dievakuasi di keluarga korban. Dengan ditemukan semua ini, maka tim SAR gabungan beserta unsur-unsur terlibat dikembalikan masing-masing dan operasi dinyatakan ditutup. Perkara atau bukan sepit? Antar sepit 300, yaitu yang dimotoris oleh saudara Awis. Langkah yang kami lakukan adalah yang pertama melakukan pemeriksaan saksi pelapor. Itu ada pelapor di situ. Itu pelapor orang keluarga dari korban yang meninggal ataupun korban yang sakit. Kemudian ada juga kami lakukan pemeriksaan terhadap motoris 40 yang selamat, juga masih sakit. Di ini ada luka, misalnya terangkat akibat benturan dengan mesin 200. Kemudian saksi Rizwandi yang di belakang kejadian, dia berada di belakang bersama dengan Agusman. Sepit apa tuh, Bang? Sepit, ini sepit di belakangnya nih. Untuk namanya saya lupa nih. Perkara 88. Ya, kayaknya perkara 88 itu. Perkara 88. Perkara 88 itu ada di belakangnya, udah kami panggil, udah kami periksa. Keterangannya sama, mendengar bahwa benar telah jadi tumpukan sepit antara sepit 300 yang dikemudikan atau dimotorisi oleh Awis dengan sepit 40. Yaitu di situ ada motoris Atum Hakim dan 2 korban yang meninggal dunia atas nama Raffi dan Fahri yang kemarin baru kita temukan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kita sudah naikkan dari lidik ke sidik. Dan kemarin melakukan gelar perkara terkait dengan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.